Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari mapel bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 KD tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Baik, kita mulai langsung saja ke materi PowerPoint yang sudah Bapak buat ya. KD di kelas 7 bahasa Indonesia itu adalah mempelajari objek di sekitar kita ya. Apa itu? Baik, kita lihat selanjutnya. Memahami teks deskripsi objek sekolah, tempat wisata atau tempat bersejarah dan suasana pentas seni. Ya, ini mungkin tempat-tempat yang sering kita kunjungi dan sudah tidak asing lagi. Kita lanjutkan. Apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini? Baik, satu-satu akan kita kupas. Yang pertama adalah menemukan informasi dari tayangan gambar tentang lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, mendefinisikan pengertian teks deskripsi. Selanjutnya, mengetahui dan mengidentifikasi isi teks deskripsi. Selanjutnya, menyebutkan ciri umum teks deskripsi. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi lingkungan pesantren Ibnu Taimiyah ya. Backgroundnya adalah masjid pesantren Ibnu Taimiyah. Objek deskripsi yang pertama adalah lingkungan tempat tinggalmu, rumah tempat kita untuk tinggal ya, berkumpul bersama keluarga. Kemudian kota atau desa yang kamu kenal dengan baik tentunya. Kemudian yang ketiga adalah tempat wisata yang ada di daerahmu. Lanjut, tempat unik yang ada di daerahmu juga. Tadi ada tempat wisata dan tempat unik. Yang kelima, pementasan seni dan kesenian yang ada di daerah kalian. Kita lanjut ke materi slide berikutnya. Apa sih ciri-ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan? Ya, tujuan pertama adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci, baik itu bagian-bagian, ciri khusus, bisa lokasi, warna. Lanjut, objek dari teks deskripsi adalah melukiskan dari sudut pandang kita secara panca indera ya, dari pandangan, dari pendengaran, dari penciuman kita. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ciri isi teks deskripsi. Yang pertama adalah objek teks deskripsi diperinci menjadi bagian per bagian. Ya, apa ini bagian per bagian? Misalnya kita akan memperinci sekolah. Tentunya kita akan memperinci bagian-bagian dari mulai lokasi, ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut, siswa-siswa, murid-murid, dan lain-lain. Kemudian menggambarkannya pasti secara konkret atau secara khusus. Tentunya dengan ciri-ciri khusus kita akan memberikan kesan yang lebih kepada pembaca. Dilanjut, banyak menggunakan kata-kata khusus ya, kata-kata khusus terutama bidang-bidang. Kalau pariwisata mungkin panorama, bidang panorama seperti itu. Dilanjut, bersifat personal, mengandung emosi,
mengandung curahan hati yang ada di dalam hati kita, diri kita. Dilanjut, contoh nih, ada teks deskripsi mengenai ibu. Bisa kita baca mulai. Ibuku bernama Wulandari, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang sampai usia 56 tahun. Kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini mulai sayut termakan usia. Namun, mata hatinya yang tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesi sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi, seperti ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Nah, itu dia salah satu contoh teks deskripsi penggambaran orang atau manusia, yaitu ibu kita, ya, ibu yang telah melahirkan kita. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini judulnya Ibu Inspirasiku. Nah, kita lanjut ke Parangtritis. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesempatan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.